Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita sedang bersama Bapak Subedjo, ini asli dari Desa Gunung Condong, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, yang saat ini beliau menjadi dosen di sebuah universitas ternama di Indonesia, tepatnya Universitas Gadjah Mada yang di Yogyakarta. Nah, kita ingin mengenalnya lebih dekat, bagaimana sih perjalanannya seorang yang terlahir dari perdesaan, pegunungan, bisa sampai di sana. Perjalanan pendidikannya bagaimana itu, Pak? Ya. Nah, monggo kita langsung saja kita mendengarkan. Ya. Terima kasih Mas Imam untuk bincang-bincang pagi hari ini. Kebetulan hari ini saya persis di Desa Gunung Condong, di mana pada tahun 72 bulan Mei tanggal 1 saya dilahirkan di desa ini. Meskipun bukan di tempat ini persisnya, tapi di agak bawah, tapi desa ini adalah tempat kelahiran saya. Kira-kira ya 47-48 tahun yang lalu. Saya kira meskipun di desa ini saya tidak terlalu lama karena saya hanya menyelesaikan SD. Kebetulan SD-nya persis di belakang saya itu. Oh, ini ya? Iya, SD-nya di belakang saya itu. Jadi saya menyelesaikan SD di gedung belakang saya itu. Kemudian SMP-nya di sebuah kecamatan di Bruno yang kira-kira jaraknya 7 km dari sini. Oh, ya. Dan saya harus kos karena waktu itu belum ada transportasi, Ya. sehingga belum ada ojek, belum ada. SMP tahun berapa, Pak? SMP itu tahun 83 sampai 87. Saya belum lahir. Ya. Jadi waktu itu saya harus kos, hari Minggu berangkat ke sana, kemudian nanti hari Sabtu berikutnya pulang. Ya di sana meskipun usia SMP ya melakukan sebagaimana orang kos, harus masak, harus mencuci baju sendiri dan seterusnya. SMP sudah masak sendiri? Ya. Jadi saya berusia 13 tahun waktu itu sudah mulai masak sendiri, cuci baju sendiri. Dan waktu itu di Kecamatan Bruno belum seperti sekarang, masih susah. Belum ada listrik. SMP-nya dulu SMP apa, Pak? Dulu namanya SMP Negeri Bruno, itu pun SMP baru. Karena ketika saya kelas 1 itu baru berusia 3 tahun. Jadi persis saya kelas 1 itu belum ada yang lulus. Jadi kakak kelas saya baru kelas 3 itu yang angkatan pertama. Jadi SMP itu pun belum punya pengalaman meluluskan. Saya menjadi lulusan yang ketiga. Jadi masih baru, sebagian besar orang juga yang dari desa-desa, tetangga kita pun kos di sana. Jadi meskipun SMP ternyata isinya banyak orang kos. Ya. Kalau sekarang banyak yang dilaju, bahkan malah sudah pakai motor sendiri ya. Kayaknya sekarang saya lihat karena 7 kilo itu termasuk sangat dekat sekarang ya, jalannya sudah bagus, transportnya bagus, jadi mungkin sekarang sudah nggak ada orang kos lagi. Biasanya ya pakai ojek, ada angkutan umum, kemudian kadang-kadang malah saya lihat ada yang naik motor, boncengan dan seterusnya. Jadi sekarang mungkin tidak seperti itu. Lebih mudah ya? Ya, mudah. Sekolah. Ya. Lalu dalam perjalanan waktu yang panjang, kemudian nanti mungkin kalau diperlukan prakteknya saya sampaikan. Akhirnya saya mulai tahun 99, kira-kira 20 tahun yang lalu bekerja di BUMN. Status saya sebagai dosen ya relatif senior ya, karena sudah bekerja 20 tahun. Dosen senior di Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Kebetulan saya mendapat tugas juga tambahan sebagai sekretaris Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, kemudian juga sekretaris 2 program studi, yaitu prodi S2 Master atau prodi doktoral di Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan Sekolah Pasca Sarjana UGM. Selain itu juga sebagai peneliti senior di beberapa pusat studi, misalnya pusat studi ekonomi dan kebijakan publik, pusat studi pedesaan, dan beberapa pusat studi yang di UGM. Sehingga tugasnya tidak hanya mengajar, tapi juga sebagai konsultan di berbagai
daerah, di pemerintahan daerah, di kementerian, kemudian juga di lembaga-lembaga lain yang membutuhkan konsultasi kita, pelatihan, konsultasi dan lain sebagainya. Ya. Terus yang apa istilahnya sangat itu bisa sampai sana itu apa Pak? Istilahnya dari Bapak itu karena bisa sampai sana itu bagaimana? Iya. Ya, jadi menurut saya kehidupan di desa itu penting sekali, karena kehidupan di desa pun membentuk saya, meskipun tadi seperti saya katakan saya relatif hanya 12 tahun ada di desa ini ya. Tapi kehidupan orang untuk jujur, kemudian karena sebagian besar di desa ini kan orang bertani ya. Ya. Bagaimana saya kecil pun mengikuti ya, dulu mencari kayu bakar, kemudian ke sawah bantu pekerjaan, itu pun membentuk kerja keras ya. Jadi kehidupan di desa itu betul-betul menanamkan bagaimana orang harus bekerja keras, orang harus punya toleransi yang tinggi, orang menghargai orang lain, kemudian ya karena di desa kan gotong royongnya kuat sekali. Jadi saya kira ini pun membentuk pribadi saya, bagaimana misalnya ketika SMP, SMA, kuliah, baik di UGM maupun saya kebetulan berkesempatan 6 tahun sekolah di luar negeri juga itu terbawa. Bagaimana kita bekerja sama dengan orang lain, bagaimana kita menghargai kerja keras, tekun misalnya. Karena kalau di petani kan nggak tekun kan nggak mungkin sukses. Jadi bagaimana saya tahu betul ketika kecil orang harus menanam berbulan-bulan, itu kan terbawa. Ya kan intinya bekerja keras lah. Jadi hanya kerja kerasnya lain. Ketika dulu bekerja keras harus menanam, bawa kayu, sekarang bekerja keras misalnya belajar. Jadi saya kira meskipun yang dikerjakan berbeda, tapi prinsip kerja keras itu ada di mana-mana. Saya kira ini juga terbawa masa kecil saya bagaimana. Termasuk ketika saya penelitian S2, S3 di Jepang, itu ketika saya mengerjakan tesis disertasi saya teringat desa ini. Karena ketika saya mengerjakan disertasi saya teringat bagaimana orang di desa ini bergotong royong, bekerja sama, kemudian menghasilkan sesuatu, itu kebetulan sama persis dengan riset yang saya lakukan. Jadi kebetulan saya meneliti di Gunung Kidul yang suasananya kira-kira mirip. Jadi ketika saya menulis disertasi saya membayangkan saya sedang di desa ini. Itu bayangkan saya ada di Tokyo yang kira-kira ribuan kilometer, tapi ketika saya menulis saya terbawa dengan suasana masa kecil saya di sini, dan itu sangat membantu. Masih ada. Itu sangat membantu. Jadi kita tidak boleh melupakan masa lalu kita, bagaimanapun saya betul-betul berterima kasih. Jadi kehidupan desa itu membawa kehidupan saya berikutnya. Jadi berarti yang kita tangkap kehidupan di desa itu berarti tidak perlu dirubah atau bahkan kita menganggap kehidupan di desa itu ketinggalan. Tapi kita lihat dari pengalaman Bapak Bejo ini justru malah membuat karakter yang bisa dibawa diaplikasikan di kota, di mana-mana. Saya ingat sekali misalnya dulu ketika kecil, bagaimana misalnya kalau ada tetangga bangun rumah, kita anak kecil kan kadang bantu menyingkirkan genteng, bantu bawa bambu. Kemudian kalau orang punya hajat, misalnya bangun teratak, kemudian nata janur kita juga ikut. Kemudian kalau orang ada bangun jalan, memperbaiki selokan, memperbaiki jalan, anak-anak kecil juga kadang-kadang meskipun tidak kerja ikut menyingkirkan batu, kayu. Itu sesungguhnya dalam konteks yang modern di dunia barat sekarang itu namanya modal sosial. Jadi ketika saya belajar modal sosial, teori yang sangat rumit, yang sangat modern, lalu saya teringat ini sebenarnya sudah ratusan tahun yang lalu dilakukan oleh orang desa saya. Ketika saya kecil 40 tahun yang lalu, ya ini yang dilakukan, hanya bentuknya berbeda. Sekarang dikemas dalam teori yang seolah-olah sangat modern, kemudian sangat rumit dalam rumus-rumus, tapi sesungguhnya intinya praktek modal sosial itu ya praktek gotong royong di desa saya 40 tahun yang lalu. Sehingga saya kira orang-orang di desa, anak-anak di desa nggak usah terlalu menganggap kuno di desanya, tradisional, karena sesungguhnya yang dipraktekkan di negara yang sangat maju, di Jepang, di Amerika, di Eropa, hanya namanya saja berbeda. Mereka mengistilahkan namanya misalnya modal sosial, social capital, mengatakan namanya misalnya mutual cooperation, apapun lah, bisnis pun sekarang dunia bisnis juga seperti itu. Tapi sesungguhnya di desa-desa tradisional kita itu namanya dulu gotong royong, itu ada. Hanya memang sekarang mungkin perlu dimodernisasi.
Kalau dulu gotong royong seolah-olah kan harus kerja setiap hari bareng, nanti nggak ada orang untuk tumbuh berkembang lah. Sekarang mungkin dikemas dalam bentuk yang lebih modern. Misalnya gotong royong dalam berbisnis di pedesaan. Misalnya kita ingin mengembangkan pengolahan gula kelapa misalnya. Sekarang kan mungkin perlu dimodernisasi sedikit. Misalnya ada 10 orang penderes di organisasi, kemudian kualitasnya harus bagus. Nanti kalau salah satu orang kualitasnya jelek bisa dikucilkan. Kemudian harus ditata, nanti ada salah satu yang tugasnya mencari pasar misalnya. Itu gotong royong sesungguhnya. Yang dulu 40 tahun lalu nggak ada. Karena 40 tahun yang lalu gotong royong itu ya nyangkul barang. Ya sekarang itu dalam bentuk yang lain. Tapi prinsip kerjasama, prinsip gotong royong jangan dilupakan. Karena itu sesungguhnya adalah nilai-nilai desa. Yang itu sekarang justru diangkat menjadi nilai internasional gitu kan. Jadi saya kira dibuat teori yang macam-macam ini, dibuat teori yang rumit, nama lain. Kita akan mengaplikasikan meniru teori ini itu kadang sulit ya. Iya, padahal kita punya. Kita punya, sudah ada dari dulu, sudah dilaksanakan sehingga membentuk karakter-karakter desaan gitu ya. Contoh sederhananya begini. Misalnya dulu kalau orang rumahnya rusak ingin dibangun, orang kan bekerja sama 3 hari bahkan kadang seminggu, setiap hari datang ke rumah orang yang rumahnya rusak, bawa kayu, bawa bambu, bawa tenaga, kadang bawa beras. Nah sekarang mungkin udah nggak bisa itu, tapi nilainya yang harus dibawa. Sekarang mungkin orang sudah mulai bangun rumah modern, tidak harus kayak dulu bawa bambu, bawa kayu, bekerja 3 hari nggak perlu karena orang semakin sibuk. Tapi prinsip orang bekerja sama, saling tolong menolong, solidaritas itu yang tetap dibawa. Bisa saja sekarang yang mengerjakan tukang, tapi mungkin proses ketika misalnya membuat atap kan nggak mungkin hanya tukang, masih perlu didorong. Lalu ketika mau beli semen mungkin uangnya nggak cukup. Bagaimana misalnya orang satu RT arisan semen, itu kan prinsipnya gotong royong. Sekarang misalnya Mas Imam yang dapat bulan ini 40 sak semen, besok yang bangun misalnya Pak B 40 sak semen. Bayangkan kalau beli sendiri 40 sak semen kan sangat mahal, nggak ada uang lah. Tapi kalau misalnya setiap orang hanya butuh iuran 1 sak 40.000 itu bisa. Itu kan prinsip gotong royong. Bagaimana prinsip gotong royong tetap untuk urusan bangun rumah, tapi caranya bukan seperti 40 tahun yang lalu, dimodernisasi. Misalnya dalam bentuk arisan semen, arisan misalnya kayu lah. Kayu kan sekarang juga sangat mahal. Jadi kalau ingin bangun rumah, RT punya mekanisme misalnya bagaimana menolong siapa yang akan membangun rumah. Tapi bentuknya bukan seperti 40 tahun yang lalu. Itu banyak sekali bisa dikembangkan dalam hal perumahan, dalam hal membangun bisnis bersama-sama. Jadi prinsip bekerja sama, prinsip tolong menolong, prinsip maju bersama itu harus dibawa. Hanya mungkin bentuknya sekarang dimodifikasi, disesuaikan dengan tuntutan kehidupan lah. Zaman sekarang yang harus tuntutannya harus bekerja dan lain-lain. Saya kira model-model seperti itulah bisa dilakukan di desa-desa kita gitu ya. Oke Pak Sujo, saya minta pesan untuk pemuda khususnya di Desa Gunung Condro dan muda Indonesia pada umumnya, apa sih untuk nanti bagaimana pemuda yang bermanfaat, yang pemuda yang maju dan lain-lain. Terima kasih Mas Imam. Jadi saya kira para pemuda yang ada dimanapun, terutama yang ada di pedesaan, kita nggak usah terlalu berkecil hati karena sesungguhnya pedesaan itu punya semuanya. Punya potensi pertanian, punya potensi budaya, punya potensi sumber daya lain yang sekarang memang tugas kita adalah untuk mengolah itu. Kita punya alam, punya wisata, punya sungai, punya bahan pangan lokal yang sekarang orang sudah mulai berubah. Kalau dulu makanan barat, hal-hal barat itu kan selalu menjadi pilihan orang. Sekarang justru hal-hal yang berbau desa itu sekarang sedang dicari. Di Jogja ada salah satu warung yang namanya warung kopi Klotok. Itu betul-betul mengingatkan saya 40 tahun yang lalu. Karena kopi dituang dalam gelas blimbingan itu, piringnya piring seng, kemudian tungkunya tungku dari batu, kemudian pakai kayu. Itu ternyata harganya sangat mahal, itu melebihi kopinya, melebihi harga Starbucks di restoran yang sangat modern. Karena yang dijual bukan makannya tapi suasananya. Suasana desa. Saya membayangkan nanti desa-desa kita kalau bisa menjual suasana, orang kota bisa datang untuk menikmati kopi yang khas, menikmati makanan yang khas, menikmati sungai yang unik, gunung yang unik, mungkin bisa menginap 1-2 malam.
dalam suasana desa, nggak usah Ya, dirubah ya. seperti rumahnya orang kota. Jadi kalau perlu mungkin dia di depan tungku pagi-pagi masak, ikut petani masak, sambil bakar tela, bakar jagung. Setelah pulang suruh bayar turis-turis itu. Saya kira. Jadi prinsipnya kita harus memanfaatkan apa yang kita miliki. Ya mungkin dengan cara-cara modern, karena mungkin dipromosikan lah dengan media sosial yang modern, tapi tidak merubah menjadi sesuatu yang persis ada di kota. Jadi kita tidak harus merubah desa menjadi kota. Desa tetap menjadi desa, tapi tetap memang harus dipikirkan supaya tetap bersih. Misalnya tidak banyak sampah, kemudian kotorannya juga diatur, pembuangan limbah, tapi suasananya mungkin tetap suasana desa. Sungai ya biar seperti itu alami. Misalnya tidak harus sungainya disemen, itu saya kira tidak harus seperti itu. Jadi bagaimana kawan-kawan muda di desa sekarang memikirkan kembali apa yang dimiliki, silakan mulai dipikirkan untuk menggunakan cara modern tapi memanfaatkan yang dimiliki. Dan saya kira sekarang karena telekomunikasi sudah masuk desa, ini harus dimanfaatkan dengan Instagram, dengan WA, dengan Facebook, dengan apapun. Silakan dipromosikan apa yang kita miliki tentang makanan lokal, tentang sungai, tentang gunung, tentang apa yang khas-khas di desa, misalnya tentang kelapa, apapun yang unik, ladang kita, kebun kita, sawah kita. Karena sekarang anak Jakarta datang ke Bantul, rombongan beberapa bis hanya untuk ingin main lumpur di sawah. Bayangkan kalau kita bisa menjual seperti itu. Kita di desa bisa tiap hari kan? Tiap hari. Bahkan ada orang dari Jakarta datang ke Sleman, anak-anak kota itu datang ingin hidup di rumah petani 1-2 hari, ingin supaya kalau pagi-pagi bisa angon kerbau misalnya, memberi makan kerbau, angon kerbau, kemudian nanti pulangnya digiring, ada yang nuntun. Itu adalah kesenangan yang tidak bisa dinikmati di kota-kota besar, dan itu di desa ada. Hanya perlu kita kemas, dipromosikan dengan menarik di Instagram di mana sehingga orang-orang dari pusat-pusat kota ketika liburan bisa datang berduyun-duyun, tidak perlu nginep di hotel, tapi nginep di rumah petani. Satu petani menampung 10 orang, 20 orang, makannya pun tidak usah makanan yang kota, ya apa yang dimakan petani. Petani masak sambal gosreh, ya masak sambal gosreh, goreng lempeng, ya menikmati itu khas sekali, yang itu tidak akan pernah ditemukan di restoran atau di hotel. Yang itu justru dirindukan orang-orang yang ingin pengalaman yang unik. Saya mungkin 2 minggu yang lalu baru bercerita di salah satu forum dengan Pemda Purworejo bagaimana misalnya orang tidak sekedar menikmati kopi di restoran yang sangat mahal, tapi ingin menikmati pengalaman memproses kopi. Turis ikut datang ke rumah petani, ikut ke kebun, memetik kopi yang merah, milih, dibawa ke keranjang, pulang, kemudian ditumbuk, ikut numbuk, kemudian digoreng, besok paginya disangan, kemudian ditumbuk. Lalu bagaimana turis merasakan ikut menuang kopi panas setelah direbus, ditunggu, kemudian nikmati seteguk demi seteguk. Itu mungkin disuruh bayar 500.000 mau. Coba kita bayangkan kalau menjual bubuk kopi ataukah menjual biji kopi untuk dapat 500.000 mungkin sekarung. Ini kan itu yang namanya itu yang namanya pengalaman ekonomi, experience ekonomi. Jadi sekarang orang-orang desa bagaimana menjual pengalaman ekonomi dalam apapun yang dimiliki. Bisa komoditas pertanian, bisa sungai, bisa gunung, bisa makanan, bisa kesenian, bahkan karena orang desa sebenarnya banyak sekali kesenian. Yang selama ini kesenian ini ya sekedar dinikmati sendiri, tapi bagaimana nanti kesenian yang unik-unik itu seperti jalan kepang, seperti apa dipromosikan sehingga secara berkala, misalnya 2 bulan sekali, sebulan sekali bisa dipertontonkan, orang suruh datang, bahkan mungkin mereka mau merekam dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi ditonton dari mana-mana. Nanti tidak hanya live tapi mungkin bisa didokumentasikan, disimpan, setiap saat ingin menikmati bisa ditonton misalnya. Jadi saya kira berarti banyak sekali potensi ya Pak di desa itu. Oke. Mungkin itu dulu, kita yang lain kita simpan dulu. Suatu saat kita punya kesempatan berjumpa lagi dengan Pak Bejo, kita ngobrol lagi Pak. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman para pemuda, khususnya Gunung Condong, Bruno, Purworejo, bahkan pemuda Indonesia. Demikian pertemuan kali ini. Terima kasih sekali Pak Bejo telah menyempatkan waktunya untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih dari saya Imam Khairi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.